Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu Guru hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu luangnya Bapak Ibu mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Ibu Mahardika Dewi Pertiwi. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu Guru yang hebat, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah kita dapat menjalankan kegiatan hari ini dengan lancar. Nah, yaitu acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bu Mahardika untuk share screen lagu Indonesia Raya. Nanti Bapak Ibu Guru bisa mengikuti dengan seksama nggih. Ya, terima kasih kepada Ibu Mahardika. Untuk selanjutnya yaitu acara 3, acara inti, aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Mahardika Dewi Pertiwi. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ita yang sudah membawakan acara pada siang hari ini. Sebelum saya mulai acara diseminasi budaya positif, izinkan saya Bapak Ibu Guru hebat semua untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mahardika Dewi Pertiwi. Tempat tanggal lahir kelas 10 Februari 1991. Nah, saya bekerja di SD Negeri 3 Bulusan. Saya sebagai guru kelas 4. Nomor HP 085-729-624-510. Nanti apabila ada yang kurang paham atau
bagaimana bisa menghubungi saya secara pribadi, boleh bertanya-tanya masalah kelanjutan dari budaya positif ini. Nah, saya tinggal di Kuagean RT 18 RW 6 Mulusan Karangdowo Klaten. Nah, di sini saya melaksanakan tugas diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Nah, Bapak Ibu guru semua, izinkan saya juga memperkenalkan para orang hebat yang selama ini mendampingi saya dalam program calon guru penggerak ini. Yang pertama yaitu pengajar praktik saya, Ibu Sutini. Beliau adalah salah satu guru dari SD Negeri Kalikebo. Sedangkan fasilitator saya yaitu Ibu Ambar Widianing Tias. Beliau adalah pengawas di daerah Pati. Nah, Bapak Ibu guru hebat semua, sebelum kita mulai masuk dalam acara intinya, izinkan saya untuk mempersembahkan sebuah video pembelajaran pada zaman kolonial dahulu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru semua, saya mohon untuk menyimak karena nanti kita akan membahas video ini secara bersama-sama. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Ya, bagaimana Bapak Ibu guru semua sudah menyimak ya tadi bagaimana pendidikan zaman dahulu pada zaman kolonial Belanda. Nah, seperti yang
tertera dalam video tadi. Apakah kita sudah merdeka, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, kalau kita bandingkan dengan pendidikan zaman dahulu, mungkin sekarang memang sudah mengalami banyak sekali perkembangan. Namun, perkembangan tersebut, apakah kita sudah merdeka secara kita membimbing anak, atau mungkin kita mengarahkan anak, seperti itu. Nah, mari kita semua bahas tentang perubahan paradigma pembelajaran sistem pendidikan zaman kolonial. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, sudah ditekan dalam video tadi, nah pada zaman kolonial itu untuk mengenyam pendidikan masih sangat susah karena masih sedikit sekolah padan. Jadi tidak di semua tempat itu difasilitasi oleh adanya sekolah. Jadi hanya di tiap-tiap kabupaten itu pun tidak semua juga. Jadi tidak semua orang juga bisa bersekolah. Terus tujuan pendidikan, kalau kita bandingkan dengan zaman dahulu, tujuan pendidikan zaman kolonial itu hanya untuk mendidik orang menjadi pegawai dari para bangsawan atau pengusaha. Jadi kalau zaman dahulu hanya sebagai bangsawan atau pengusaha saja yang bisa mengenyam pendidikan. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita dari rakyat jelata sampai bangsawan atau pengusaha, bahkan orang kaya atau miskin semua bisa mengenyam pendidikan. Nah, tapi dari itu semua, apakah pendidikan itu sudah merdeka? Nah, terus yang selanjutnya yaitu materi yang diajarkan itu hanya sebatas membaca, menulis, dan menghitung sesuai dengan kompetensi pegawai pada saat itu. Jadi pembelajarannya pada zaman dahulu itu masih sangat terbatas sekali, hanya diajari bagaimana membaca, menulis, dan berhitung. Jadi hanya sekedar pengetahuan dasar saja. Yang selanjutnya yaitu sistem pendidikannya lebih banyak memerintah dan menghukum. Nah, di sini ada kata memerintah dan menghukum. Jelas sekali bahwa sistem pendidikan pada zaman dahulu itu belum memerdekakan siswanya atau anak didiknya. Nah, mari kita lihat bagaimana paradigma pendidikan zaman sekarang. Nanti akan kita bahas bersama. Nah, untuk perubahan paradigma pembelajaran itu Ki Hajar Dewantara pasti semua orang sudah tahu dan tidak asing ya dengan Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri itu bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang pelopor pendidikan kaum bumi pada zaman kolonial. Nah, di sini dedikasi beliau untuk pendidikan itu sangatlah berarti, sehingga pemikirannya itu sangat menginspirasi sehingga lahirnya sebuah merdeka belajar saat ini. Yang zaman dahulu pada zaman kolonial itu sangat terbatas, namun sekarang ini dengan adanya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, kita diajak untuk merdeka belajar, untuk memerdekakan belajar. Nah, beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, pasti Bapak Ibu guru hebat semua tidak asing dengan istilah atau semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani. Nah, salah satu dari kata-kata dari Ki Hajar Dewantara tersebut menjadi bagian dari logo pendidikan, terutama pendidikan dasar yaitu Tuturi Handayani. Nah, Bapak Ibu guru hebat semua, saya ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan engarsa sung tulodo? Coba mungkin dari Bapak Ibu guru hebat semua ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo mungkin dari Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang tahu apa maksud dari engarsa sung tulodo? Di depan memberi contoh ya, Bu. Iya, betul sekali. Di depan memberi contoh. Jadi kita sebagai mungkin kalau kita terapkan sebagai kita seorang guru, kita itu bisa memberi contoh untuk anak-anak didik kita seperti itu. Nah, kalau untuk ing madya mangun karsa,
Kira-kira Bapak Ibu guru ada yang tahu itu maksudnya apa? Silahkan dijawab. Boleh siapa saja menjawab. Monggo. Mungkin dari Ibu Watina atau Bu Trikres? Atau mungkin Bapak Abdur ingin menyampaikan maksud dari Ing Madya Mangun Karso. Mungkin ada dari salah satu peserta desiminasi ini yang ingin menyampaikan? Monggo. Atau mungkin Ibu Ita lagi. Monggo Bu Ita. Saya Bu. Oh ya, silahkan. Memberi pelopor. Iya, betul sekali. Kalau Tuturi Handayani apa Pak? Kalau Tuturi Handayani? Kayaknya mengikuti yang di Jepang. Iya. Nah, jadi semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini kita harus selalu pegang teguh. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Nah, Bapak guru hebat semua, di sini pemikiran KHD itu meliputi banyak sekali dimensi. Misalnya di pendidikan, kodrat anak, kodrat alam, kodrat zaman, terus budi pekerti, dan juga prototipe. Apa sih maksud dari masing-masing ini? Nah, di sini saya ingin menjelaskan. Pendidikan itu adalah menuntun tumbuh kembangnya anak agar bisa mandiri. Nah, di sini nantinya anak itu dituntut untuk mandiri dan mencapai kebahagiaan hidup baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Nah, sedangkan untuk kodrat anak sendiri, itu setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Baik itu dari segi minatnya, dari segi bakatnya, serta potensinya, itu setiap anak berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Mereka itu ibarat sebuah benih yang siap dikembangkan. Nah, kita sebagai guru, bagaimana kita akan memperlakukan benih tersebut. Terus kalau dipandang dari kodrat alam itu ibarat mendidik anak Tuhan itu sudah menyiapkan kebutuhannya, jadi sesuai dengan kodrat alamnya. Nah, di sini maka tugas guru kita harus menggali potensi yang ada di sekitarnya, terus kita maksimalkan sebagai bahan pembelajaran. Nah, di sini anak misalnya yang ada di pesisir pantai, terus dengan yang di sekitar pegunungan itu pasti cara pembelajarannya juga sangat berbeda. Jadi kita sebagai guru tidak melulu harus pukul rata. Oh, pembelajaran ya seperti ini, bukan seperti itu. Tapi kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Terus kalau dilihat dari kodrat zamannya, zaman itu selalu berubah. Pendidikan harus selalu mengikuti perubahannya. Mendidik anak pada tahun 80-an, 90-an itu sangat berbeda sekali dengan generasi milenial saat ini. Nah, di mana pada generasi milenial saat ini itu mereka lebih cakap dalam menguasai teknologi sehingga guru harus mampu mengimbanginya. Jadi berbeda sekali nggih, terutama seperti tadi pada pendidikan zaman kolonial Belanda. Nah, di sana kan belum mengenal sama sekali apa yang disebut dengan teknologi. Berbeda dengan sekarang, kita hidup di zaman milenial. Lah, kita sebagai guru juga harus bisa mengimbangi para siswa kita dalam apa? Dalam melalui kodrat zamannya ini. Jadi kita juga sebagai guru tidak boleh gaptek atau gagap teknologi. Kita sebagai guru harus bisa beriringan dengan siswa kita dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi seperti itu. Kalau dari segi budi pekerti sendiri, itu pendidikan harus bermuara pada budi pekerti. Nah, di sini siswa itu dituntut tidak hanya pintar saja itu belum cukup, atau terampil juga belum memastikan mereka memiliki karakter yang mulia. Guru harus mampu membimbing ke penguatan karakter dan akhlak mulia. Jadi di sini guru itu dituntut untuk mampu membimbing anak-anak agar tercipta karakter yang mulia.
Nah, di sini karakter yang mulia tentunya sangat berkaitan sekali dengan profil pelajar Pancasila nggih. Terus yang terakhir itu dari segi prototipe itu belajar yang memerdekakan anak, berpihak pada anak tanpa memaksakan diri sehingga mereka mampu menemukan potensi dan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, di sini konsep Ki Hajar Dewantara itu ada menuntun, ada kodrat anak, ada seperti petani dan juga trikon. Nah, di sini konsep Ki Hajar Dewantara ini menuntun itu pengajar itu merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan itu seharusnya bisa menuntun anak, bukan menuntut. Diingat nih Bapak Ibu guru hebat semua, bahwa pendidik itu harus bisa menuntun, bukan menuntut. Nah, di sini guru harus bisa menuntun anak, bukan menuntut anak untuk mengikuti kemauan gurunya. Murid itu perlu dituntun agar bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, zaman dulu kita kan masih sering berpikir ya Bapak Ibu bahwa nilai kognitif itu adalah sebuah keberhasilan. Sebuah keberhasilan dari bagaimana kita mengajar, bagaimana sekolah itu menjadi berprestasi. Tapi itu semua ternyata bukan hal yang menjadi tujuan utama dari pendidikan nasional Bapak Ibu guru semua. Yang terpenting itu bagaimana cara kita sebagai guru menuntun anak, menuntun agar dia bisa mencapai keselamatan. Nah, keselamatan selain itu juga kebahagiaan baik individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu konsep kodrat anak. Nah, di sini setiap anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Biarkan anak itu belajar secara merdeka menurut minatnya, menurut bakatnya, dan menurut kemampuannya. Dengan begitu, anak akan semakin paham dengan potensinya. Guru di sini hanya mampu menuntun dan mendampingi anak saja, tanpa bisa merubah kodratnya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, kodrat anak itu ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, terus untuk konsep petani di sini, pendidik itu ibarat seperti petani, Bapak Guru hebat. Nah, petani yang memiliki banyak bibit dan berbeda juga cara mengolahnya. Jadi setiap petani itu punya bibit dan punya cara tersendiri dalam mengolah bibit tersebut supaya menghasilkan panen yang sesuai yang diharapkan. Nah, di sini dibutuhkan merawat padi itu berbeda dengan jagung ataupun juga merawat kedelai. Nah, anak di sini diibaratkan seperti bibit yang berbeda-beda pula, sehingga perawatannya pun juga berbeda. Jangan mengharapkan menanam padi kok tumbuhnya jagung. Nah, itu sangat salah sekali nih Bapak Guru hebat. Nah, biarkan anak itu belajar sesuai kodratnya. Jadi kalau kita ibarat menanam padi, ya kita rawat bagaimana cara menanam padi itu yang benar. Apakah perlu dipupuk, apakah perlu dibersihkan rumputnya, atau bagaimana supaya nanti hasil panennya itu bagus. Begitu pula dengan anak didik. Nah, anak didik itu harus kita perilakukan bagaimana caranya, bagaimana kita menuntun supaya menghasilkan anak yang bisa selamat, bahagia, dan menjadi individu yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat seperti itu. Terus di sini konsep trikon itu kontinuitas, yaitu ada dialog secara berkelanjutan terkait pendidikan yang berkarakter pada budaya masyarakat. Konvergensi pendidikan harus memperkuat kemanusiaan. Konsentrasi berarti pendidikan harus menghargai keragaman yang ada. Nah, di sini bagaimana sih mengimplementasikan konsep Ki Hajar Dewantara jika dikaitkan dengan disiplin positif? Seperti tadi, desiminasi ini itu kan mengupas tentang budaya positif. Nah, terutama budaya positif yang sudah menjadi kemarin rencana aksi nyata saya, yang sudah saya jabarkan dalam lini masa saya di sini. Sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu budaya positif, nah di sini kita cari tahu
dulu, apa sih itu budaya positif? Nah, di sini Bapak Guru hebat, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan, atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat, dan pribadi yang bertanggung jawab. Nah, salah satu unsur utama dari budaya positif itu adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu contoh dari budaya positif. Jadi budaya positif itu sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu guru hebat. Nah, tapi di sini saya ingin memfokuskan lebih ke disiplin positifnya. Nah, terus apa sih itu disiplin positif? Nah, di sini dalam budaya kita itu kan makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin tersebut dengan ketidaknyamanan karena biasanya kita itu punya mindset ya, kalau disiplin itu pasti mengikat, pasti begini, begitu, jadi menimbulkan sebuah rasa yang tidak nyaman. Nah, terus di sini sebagai pendidik itu tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, seperti itu. Terus, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah, ini saya ulangi kembali bahwa disiplin positif itu mempelajari bagaimana sih cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini tujuan disiplin positif tersebut itu menciptakan keadaan disiplin di mana anak bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi, baik itu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, di sini untuk disiplin positif itu kaitannya dengan teori kontrol, disiplin, dan nilai kebajikan sendiri. Nah, teori kontrol itu maksudnya mengubah paradigma bagaimana melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya kita memahami pandangan orang lain bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Hanya kita yang mampu mengontrol diri sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, model berpikirnya itu adalah menang-menang seperti itu. Kalau disiplin sendiri itu mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai dihargai atau tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita itu menciptakan disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Terus untuk nilai kebajikan sendiri, nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 itu mengatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan dan selanjutnya. Nah, di sini Gossen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga
menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini nilai kebajikan itu bermuara pada profil pelajar Pancasila. Nah, mari kita mengulik keterkaitan hubungan antara disiplin positif dan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, di sini untuk teori motivasi sendiri itu ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini teori motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi eksternal, motivasi yang muncul dari dalam diri itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus kalau motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi mengharap imbalan dari orang lain. Terus untuk motivasi internal, tujuan dari disiplin positif ini untuk menghargai diri sendiri. Jadi menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti itu. Nah, di sini saya mau tanya dengan Bapak Ibu guru hebat semua. Nah, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat semua setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu guru hebat setuju atau tidak? Tidak. Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasan? Bagaimana? Ada yang bisa memberikan alasan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Coba jelaskan kenapa kok tidak setuju? Oh ya, betul sekali. Jadi memang hukuman itu sebaiknya tidak dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat karena dengan hukuman mungkin kita tidak tidak sadar bahwa itu menyakiti perasaan peserta didik yang mungkin rasa sakit itu akan berdampak sekian tahun kemudian yang masih diingat oleh peserta didik kita. Jadi kita sebagai guru untuk menghukum anak itu tidak dibenarkan. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak guru hebat semua? Bapak Ibu guru hebat semua, bagaimana setuju atau tidak penghukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah? Setuju atau tidak? Bagaimana? Mungkin Ibu Tina atau Ibu Tri Kres atau mungkin Bapak Abdur, Bapak Putut? Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Kalau setuju, coba alasannya kenapa, Bapak? Ada? Bagaimana? Dapat mengingatkan apa, Bapak? Ya, boleh. Jadi pemberian hukuman dengan hal positif. Di sini kita harus bagaimana guru memberikan hukuman itu tapi tidak berdampak negatif. Jadi kita melakukan hukuman itu dengan hal yang sifatnya positif. Misalnya dihukum dengan membaca, itu boleh nggih. Terus bagaimana kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bagaimana pendapat Bapak Ibu guru hebat semua? Setuju atau tidak memberikan penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin dari
siapa ya? Ibu Ita atau mungkin yang lainnya bisa menjawab? Bagaimana? Setuju atau tidak? Atau mungkin Ibu Ratih? Silahkan. Setuju atau tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu guru hebat? Tidak. Tidak. Tolong berikan alasannya Bapak Abdur. Akan ketergantungan. Bagaimana? Akan ketergantungan yang bagaimana Bapak maksudnya? Halo Pak Abdul. Oh Pak Abdul suaranya hilang. Oh nggih. Ketergantungan yang bagaimana yang Bapak maksud? Oh mungkin begini nggih. Melakukan segala sesuatu dengan dasar imbalan. Oh, jadi mungkin memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin yang dimaksud Bapak Abdul begini, kalau dengan pemberian penghargaan anak jadi tergantungan. Jadi melakukan belajar karena mengharapkan sebuah penghargaan seperti itu, Bapak. Ya, Bu. Oh iya. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat semua, yang dimaksud hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, di sini hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi, di sini tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Biasanya kalau hukuman itu ya terjadi guru menghukum siswa, menerima hukuman seperti itu. Nah, jadi di sini pengarahan dari baik sebelum atau sesudahnya. Nah, di sini hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, di sini anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi di sini hukuman itu tidak dianjurkan ya Bapak Ibu guru hebat semua. Nah, sedangkan untuk konsekuensi itu merupakan bagian dalam disiplin dalam bentuk wujudnya konsekuensi. Nah, di sini sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, bedanya dengan hukuman tadi itu kan tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau kamu begini, maka kamu akan begini. Nah, jadi sudah ada kesepakatan, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi tetap ada rasa tidak nyaman walaupun dalam jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Biasanya seperti itu, ya. Kalau sudah 3 kali tidak melaksanakan tanggung jawab ini, maka harus melakukan konsekuensi ini seperti itu. Nah, berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi di sini melibatkan siswa. Siswa disuruh mencari solusi dari masalah yang ditimbulkan. Nah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, punya disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya itu bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan.
Namun tujuan dari restitusi ini adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita itu memiliki motivasi intrinsik seperti itu. Nah, sekarang mari kita latihan Bapak Ibu guru hebat semua. Di sini Bapak guru hebat semua diminta membedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Coba sekarang saya ingin bertanya, tolong nanti dijawab ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Bagaimana? Hukuman atau konsekuensi itu? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Iya, sebuah konsekuensi. Ada kata menggantikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Kira-kira apa? Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kira-kira itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya benar sekali. Terus, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu karena si anak terlambat datang ke sekolah. Itu kira-kira sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Anak disuruh mencatat sebanyak 100 kali di dalam bukunya, menuliskan saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Banyak sekali sampai 100 kali. Nah, itu kira-kira sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi Bapak Ibu guru hebat semua? Hukuman. Iya, hukuman. Kalau membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itu sebuah konsekuensi atau hukuman kalau menurut Bapak guru hebat semua? Bapak Ibu guru? Bagaimana? Hukuman. Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Iya, hukuman. Terus duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jadi ada anak yang mencederai temannya terus dihukum duduk di bangku di pinggir lapangan. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak disuruh membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Berarti itu hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu guru hebat semua? Ayo. Konsekuensi. Membersihkan, iya konsekuensi karena mencoret-coret akhirnya konsekuensinya harus membersihkan. Nah, berarti Bapak Ibu guru hebat semua sudah tahu ya apa itu bedanya konsep hukuman dengan konsep konsekuensi. Berbeda lagi dengan nanti konsep restitusi. Tapi untuk kali ini saya tidak membahas tentang restitusi secara mendalam ya. Nah, di sini untuk saya bisa melaksanakan budaya positif dengan disiplin positif, di sini saya sesuai dengan lini masa yang saya tulis dalam rencana aksi nyata saya, yaitu sebuah keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu guru pasti sering dengar dan tidak asing dengan istilah peraturan kelas. Kalau zaman dahulu kita sering menyebut peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah, kalau sebuah peraturan itu kan biasanya sifatnya memaksa, menekan, jadi menimbulkan sebuah ketidaknyamanan ya Bapak Ibu guru semua. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu
berasal dari kata yakin, keyakinan. Berarti kita meyakini dari diri sendiri, baik itu dari guru maupun siswa yang berkolaborasi, terus kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu merupakan peraturan yang dibuat untuk mengendalikan atau untuk menciptakan suasana seperti yang dibuat oleh si pembuat peraturan. Beda dengan keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama oleh suatu kelas untuk dapat dilaksanakan. Nah, kalau peraturan itu kan dibuat untuk mengendalikan, menciptakan suasana yang diharapkan itu suasana sesuai dengan si pembuat peraturan. Berbeda kalau keyakinan di sini ya, kalau keyakinan kelas itu kan berarti disepakati bersama, terus dilaksanakan juga bersama. Lah, untuk keyakinan kelas sendiri itu bersifat lebih abstrak daripada sebuah peraturan. Nah, berupa pernyataan universal. Nah, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya itu tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu Guru. Keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelas tersebut khususnya. Nah, terus semua warga kelas itu hendaknya juga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Jadi di sini kita mengajak anak-anak untuk saling berdiskusi, keyakinan apa sih yang ingin kita yakini bersama dalam kelas kita. Terus kelas dengan melalui kegiatan curah pendapat atau berdiskusi bersama, di sini siswa itu belajar meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh, ternyata dari kemarin aturannya seperti ini Bu Guru, kita ubah menjadi begini saja Bu Guru. Jadi anak-anak kita selalu libatkan dalam menyusun keyakinan kelas. Kalau anak-anak merasa punya dipercaya untuk memberikan aspirasi tentang keyakinan apa yang ingin mereka laksanakan bersama di dalam satu kelas, maka mereka juga akan melaksanakan sebuah keyakinan tersebut dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab. Nah, harapannya seperti itu. Nah, di sini saya melaksanakan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak didik saya. Walaupun anak didik saya di kelas tempat itu hanya 2 anak ya Bapak Ibu Guru, tapi saya berusaha mengajak mereka untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan dipatuhi seluruh warga kelas. Nah, di sini nanti keyakinan yang telah dibuat tersebut disepakati bersama, terus nanti ditandatangani bersama, kemudian ditempel pada dinding kelas. Nah, Bapak Guru hebat semua, di sini saya punya tips dalam membuat keyakinan kelas. Dalam kita sebagai guru membuat keyakinan kelas, itu kita berusaha memberikan pernyataan yang universal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Jadi tidak usah membuat keyakinan yang kira-kira menyulitkan anak atau menyulitkan Bapak Guru hebat semua. Nah, jadi di sini kita sama-sama punya kesepakatan, punya saling kesepakatan yang bisa kita laksanakan dengan mudah secara bersama. Terus kesepakatan itu juga lebih abstrak dari peraturan, jadi sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Selain itu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi anak-anak tidak perlu mengingat banyak sekali keyakinan yang harus mereka laksanakan, tapi walaupun sedikit asalkan mereka bisa melaksanakan dengan benar, dengan tertib, pasti juga akan kita suasana kelas yang positif pula. Terus dibuat dalam bentuk positif. Kalau kita zaman dulu terbiasa dengan kata peraturan, misalnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, kita ubah tidak boleh kita ubah datang tepat waktu ke sekolah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Jadi kita berusaha menanamkan pada anak-anak didik kita bahwa kalimat tidak itu kalau bisa itu dirubah menjadi kalimat yang lebih positif seperti itu. Terus yang terakhir tipsnya, semua warga kelas atau warga sekolah itu dilibatkan saat membuat. Nah, di sini seperti keyakinan kelas yang telah saya buat bersama anak-anak, saya melibatkan anak-anak di kelas saya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini sebagai penutup kegiatan saya menyajikan sebuah kegiatan
membuat keyakinan kelas yang telah kami sepakati di kelas 4. Berikut kegiatannya nih Bapak Guru hebat. Bentar. Nah, ini saya buat kemarin di awal masuk semester 2. Mohon maaf terpental ya Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat semua. Saya ulangi lagi videonya ya. Belum muncul? Belum. Oh, belum. Bentar. Bagaimana? Sudah muncul? Muncul dong. Sudah terlihat? Ya, saya ulangi lagi ya. Nggak gerak, Bu, videonya. Suaranya terlalu kecil, Bu Itika. Oh, suaranya terlalu kecil. Iya, Bu. Di sini. Di sini sudah full, Bu. Suaranya maksimal nih, Bu. Ya, apa dengar tapi. Tapi terdengar ya Bapak Ibu Guru semua? Dengar, Bu.
Mas kesulitan menuliskan ide? Tidak, ya. Yuk dilanjut. Mbak Rahma bisa? Bisa, ya yuk lanjut. Menit ya.
sudah terdapat dari 10 keyakinan kelas yang sudah kalian keluarkan dalam seminar. Kita ambil ada 9. Kira-kira ada yang mau kita katakan tiga dari 9 ini. Siapa tahu nanti punya dia akan mengambil sisi-sisinya yang mana? Yang itu dulu. Kira-kira ada lagi nggak? Yang kira-kira yang mau disampaikan lagi? Kalau jadi punya unsur, punya ide. Datang sekolah tepat waktu. Boleh tidak? Boleh. Kita tambahkan ya. 10 ya. Datang sekolah tepat waktu. Kalau di sini tepat waktu. Nah, jam 7 sudah berbunyi. Bukan berarti jam 7 baru berangkat, tapi sebelum jam 2. Kita tulis dalam tepat waktu. Tapi loh, tepat waktu yang di sini yang dimaksud dari sebelum pelajaran di mulai sebelum jam sekolah berbunyi. Terus ada tiga yang mau kita bahas lagi. Ya, sudah cukup. 10 ini saja yang akan menjadi keyakinan kita. Ya, 10 ini. Tahunya selanjutnya. Yang ketiga, masih ingat dengan infografis seperti pada semester sebelumnya yang sering kita buat. Masih dong, sebelum dua minggu sudah lupa. Jadi sedih. Sekarang tugas kalian di sini sudah kita sepakati bersama keyakinan kita dan sepakati bersama. Yo kita artikan siswa, yo kita artikan nano, yo kita artikan kita deh ada sesuatu yang kalian buat infografis yang bagus dalam kan seperti juga sudah disediakan dari Canva dan sekarang bagian Canva kalian buat desain yang bagus sesuai selera kalian. Nanti kalau sudah diberikan ada bersama di ya supaya kita selalu ingat oh ternyata tidak boleh kan tidak beda tapi tidak datang tapi harus datang tepat waktu. Kan oh ternyata fasilitas sekolah itu harus dijaga. Oh ternyata dengan teman itu harus saling menjaga. Sekarang tugas kalian silakan teman-teman duduk seperti biasa. Yuk kita mulai membuat ya, silakan duduknya jangan jauh-jauh. Berdekatan yuk, berdekatan kan harus kerjasama. Yuk, silakan kalian buat desain infografis keyakinan kelas kita sesuai sesuai selera kalian. Mau pakai desain apapun boleh, sesuai kreativitas kalian. Silakan. Buka dulu Canva, terus pilih yang cari yang infografis. Nah. Kalau sudah, pilih desain yang selera kalian, sesuai dengan kesukaan kalian. Kita semua pilih desain yang mana. Yang kira-kira bisa untuk buat banyak. Tadi kan ada 10 keyakinan kelas yang mau kita buat. Kerjasama ya nanti ya. Sama juga usul kalau mau dikasih apa, mau dikasih gambar apa.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, ya. Kalau sudah, sekarang kembali ke tempat duduk. Nanti Bu Dewi printkan, terus kita tempel di kelas ya. Ya. Terima kasih. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu guru hebat semua, keyakinan kelas yang telah saya buat beserta dua siswa saya. Nah, di sini saya walaupun hanya 2 anak tetap mengajak mereka membuat sebuah keyakinan kelas secara bersama. Terus kalau sudah selesai, saya ajak mereka untuk mendesain sendiri keyakinan kelas mereka. Jadi mereka dilibatkan juga dalam mendesainnya. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu guru hebat semua belum bisa mengenal PowerPoint atau Canva atau yang menggunakan IT, Bapak Ibu guru semua bisa dengan hal sederhana, misal diajak menggambar, diajak membuat mungkin dari barang-barang bekas terus dibuat kesenian yang bisa ditempel dengan nanti dibuat keyakinan kelas. Saya rasa itu pasti kalau itu dari hasil karya anak-anak sendiri pasti mereka lebih bangga, lebih puas dengan hasil yang dibuat. Terus kalau untuk keyakinan kelas sendiri pasti kalau mereka juga ikut andil dalam membuat setiap kalimat, setiap aturan, bukan aturan ya, setiap keyakinan secara bersama pasti mereka juga akan melakukan keyakinan tersebut sesuai dengan hati mereka, sesuai dengan tanggung jawab mereka, sesuai dengan keikhlasan mereka. Jadi tidak ada paksaan baik itu siswanya maupun gurunya. Jadi kita sama-sama antara guru dan siswa sama-sama enak, sama-sama enteng dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan dalam budaya positif, kaitannya dengan disiplin positif, dengan membuat sebuah keyakinan kelas yang bisa dilaksanakan secara bersama. Nah, untuk sebelum mengakhiri acara desiminasi ini, saya kembalikan waktu kepada Ibu Ita untuk menutup acara. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, nggih. Salam guru penggerak, maju terus untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Mahardika Dewi Pertiwi yang telah memberikan pengetahuan kepada kita tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas di sekolah, di kelas kita utamanya, nggih. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tadi adalah pengetahuan dari Bu Mahardika tentang keyakinan kelas, tentang budaya positif, disiplin kelas dengan utamanya dengan membuat keyakinan kelas. Semoga apa yang diberikan oleh Bu Mahardika Dewi Pertiwi dapat bermanfaat kepada kita dan kita bisa mengimplementasikannya dalam lingkungan kelas kita utamanya dan juga nanti di lingkungan sekolah kita atau nanti kita juga bisa kita bagikan ilmu dari Bu Mahardika Dewi Pertiwi ke rekan-rekan KKG. Demikian acara desiminasi budaya positif dari Bu Mahardika Dewi Pertiwi. Mari kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu guru hebat yang telah menyempatkan pada kegiatan acara desiminasi kali ini. Saya selaku moderator apabila ada tutur kata saya yang kurang enak didengarkan maupun ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh silahkan nih Bapak Ibu guru hebat semua. Ya.